materinya. Di sini apa sih sebenarnya soft story pada bangunan? Soft story adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lantai pada sebuah bangunan yang memiliki kekakuan atau kekuatan yang jauh lebih rendah dibandingkan lantai-lantai di bawah atau di atasnya. Keruntuhan dan kegagalan soft story pada gempa adalah suatu kondisi di mana lantai dasar atau tingkat bawah suatu bangunan mengalami kerusakan parah atau bahkan runtuh akibat gempa. Kondisi ini sering terjadi karena lantai dasar memiliki kekakuan yang jauh lebih rendah dibandingkan lantai-lantai di atasnya. Suatu bangunan dengan adanya tinggi suatu tingkat yang berbeda dengan tinggi tingkat yang lain dan dimensi kolom yang sama pada semua tingkat, maka tingkat yang lebih tinggi tersebut akan lebih kecil kekakuannya bila kekakuan lateral tidak memenuhi syarat. Maka efek P delta dapat menimbulkan momen sekunder yang signifikan sehingga menurunkan kinerja struktural tingkat yang memiliki tinggi berlebihan tersebut, sehingga dapat berpotensi mengalami kegagalan soft story. Pada saat terjadi gempa bumi, gaya lateral yang diakibatkan oleh getaran tanah yang terkonsentrasi pada tingkat kekakuan yang kecil atau tingkat lunak. Di sini terdapat gambar lantai lunak sebelum terjadi gempa bumi dan sesudah terjadi gempa bumi. Di sini kegagalan soft story-nya terjadi pada lantai lunaknya. Adanya tingkat lunak tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sendi plastis. Sendi plastis yang dimaksud seperti yang terjadi pada gambar di samping. Bisa dilihat terdapat balok, kolom, dinding geser, dan sendi plastik pada pinggir-pinggir bangunan. Apa itu sendi plastik? Sendi plastis yang terbentuk pada ujung-ujung kolom sehingga struktur tersebut dapat mengalami keruntuhan. Baik, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar 1A adalah bangunan tanpa soft story. Bisa dilihat di bawahnya tidak ada pergerakan plastis di bawahnya, sendi plastis di bawahnya. Nah, gambar yang 1B adalah kondisi soft story lantai 1. Nah, di sini misalnya ada bukaan seperti garasi di bawahnya atau dinding-dinding kaca yang jauh lebih besar dibanding lantai atasnya. Nah, gambar yang ketiga, gambar 1C ini dimaksud adalah soft story lantai di atasnya atau ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tinggi lantai pada lantai dasar dan bawahnya, sehingga bangunan dengan soft story akan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan bangunan dengan struktur yang seragam. Hal ini dikarenakan lantai dasar yang lemah akan lebih mudah bergoyang dan menyerap energi gempa, sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur di atasnya. Dampak yang dapat terjadi antara lain yang pertama itu retak pada kolom, balok atau dinding. Yang kedua, lantai dasar atau lantai di atasnya dapat runtuh. Yang ketiga, dalam kasus yang parah seluruh bangunan dapat runtuh. Apa sih penyebab dari kegagalan soft story? Baik, yang pertama penyebabnya ialah penggunaan material yang berbeda atau ukuran kolom yang lebih kecil pada lantai dasar. Nah, yang kedua, dinding penahan gaya lateral pada lantai dasar jumlahnya lebih sedikit atau memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan lantai atas. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, adanya bukaan yang besar atau misalnya garasi toko pada lantai dasar. Nah, yang selanjutnya keempat,
Kesalahan dalam perhitungan struktur saat perancangan bangunan seperti tidak menghitungkan efek gempa atau beban lateral lainnya. Nah, yang terakhir dan penyebab lainnya. Bagaimana cara pencegahan soft story? Yang pertama, melakukan analisis struktur yang memperhitungkan efek gempa dan beban lateral lainnya. Yang kedua, memilih material yang memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk menahan beban. Yang kedua, melakukan penguatan pada lantai dasar seperti menambah jumlah kolom atau menggunakan dinding penahan gaya lateral yang lebih kuat. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi bangunan untuk memastikan keamanan. Metode perhitungan soft story. Secara umum, perhitungan soft story melibatkan analisis struktur menggunakan perangkat lunak. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain yang pertama, analisa kekakuan. Kekakuan setiap lantai dihitung berdasarkan dimensi, material, dan sistem struktur. Kekakuan lantai dasar dibandingkan dengan kekakuan lantai di atasnya. Rasio kekakuan antara lantai dasar dan lantai atas digunakan sebagai indikator potensi terjadinya soft story. Yang kedua, analisa modan. Analisa modan digunakan untuk menentukan frekuensi natural dari setiap mode, getaran, struktur, periode getar, lantai dasar dibandingkan dengan periode getar lantai-lantai di atasnya. Mode dominan yang melibatkan deformasi lantai dasar menunjukkan potensi terjadinya soft story. Yang ketiga, analisa pushover. Beban lateral seperti beban gempa secara bertahap diterapkan pada struktur. Rekonstruksi terhadap beban lateral dianalisis untuk melihat deformasi dan gaya dalam pada setiap elemen struktur. Kekuatan lateral yang diperlukan untuk menyebabkan kerusakan struktur digunakan sebagai indikator potensi terjadinya soft story. Indonesia memiliki standar peraturan Standar ini mengatur tentang analisis struktur, perhitungan gaya gempa, dan desain elemen struktur untuk memastikan bahwa bangunan mampu menahan gaya gempa. Yang selanjutnya, peraturan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah bangunan yang seperti 1/2016 dan mungkin menetapkan persyaratan bangunan sesuai dengan kondisi. Perda ini mengatur berbagai aspek desain dan surat izin mendirikan bangunan. Dalam proses penerbitan IMB, desain bangunan akan dievaluasi oleh intensi terkait untuk memastikan